Jadi caranya bagaimana introvert dan extrovert itu bisa harmonis adalah mengetahui bahwa jadi intinya kalau kita menghadapi orang yang bisa dibilang bikin kita emosi dan karena dia kurang paham etika komunikasi, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus selamat malam untuk waktu Washington DC hari ini. Mudah-mudahan teman-teman kabarnya sehat semua ya. Sudah nunggu-nunggu rupa-rupanya begitu kemarin dapat informasi materi promo. Hari Jumat ini spesial, kalau biasanya kita mulai acara PJB Ngopi kita itu jam 1 siang. Hari ini istimewa, jam 9 pagi sampai kurang lebih jam 11 siang. Kenapa? Karena kita punya bukan satu, tapi dua narasumber istimewa. Yang keduanya terbentang jarak demikian jauh. Jakarta dengan Surabaya, tempat PJB bermarkas, boleh dibilang tak berjarak. Tapi Washington DC ini luar biasa. Dan meluangkan waktu bersama dengan kita, akan segera hadir dua tamu istimewa, sama-sama cantik, sama-sama cerdas. Jadi seperti biasa, sebelum saya kenalkan secara khusus dua tamu istimewa kita, izinkan saya mengucapkan selamat pagi. Selamat datang juga untuk kawan-kawan, khususnya jajaran direksi dan Dewan Komisaris PJB, serta kawan-kawan PLN Group yang bergabung dengan sengaja untuk bisa berbagi pengalaman sekaligus menyerap banyak ilmu untuk kita semakin terampil berkomunikasi, bahkan bahagia dengan komunikasi. Saya ingin memastikan dulu sebelum acara dimulai bahwa kawan-kawan sudah bergabung. Tapi untuk memastikan lagi, hari ini kira-kira yang gabung dari ujung timur sampai ujung barat boleh memanfaatkan fitur chat room-nya. Ini Mas Reza Gifari di belakang ada kawannya nimbrung. Gak apa-apa Mas, join aja Mas, jangan sungkan. Ini satu untuk bersama, narasumbernya aja dua. Boleh channelnya dimanfaatkan untuk dua orang sekaligus. Ambil kursi Mas, ikutan nongkrong di sini. Silakan, boleh ketik kira-kira apa kabar yang ada di tempat masing-masing, unit atau rumah atau di kantor. Saya pengen memastikan yang sudah hadir siapa saja hari ini. Mbak Dwi Andaryati lagi ada di mana? Mas Andri Darmanugroho, Pak Eko Setiawan apa kabar Pak? Mas Reza Gifari. Kemudian juga ini masih banyak yang bergabung ya. Boleh, saya pengen baca fitur chatroomnya, kira-kira ada di mana? Mas Indarto Utomo. Karena konon hari ini nggak akan berlangsung secara optimal kalau kita nggak berpartisipasi secara aktif sedari awal. Dan saya kasih bocoran, di sesi hari ini spesial. Kalau biasanya fitur chat room itu kami tutup pada saat pembicara menyampaikan informasi kepada kita atau sesi paparan. Nah, khusus hari ini kami akan buka dari awal sampai akhir untuk melihat bagaimana respon kawan-kawan dan partisipasi kawan-kawan selama berlangsungnya acara. Tentu secara kontekstual ya. Boleh saya ingin menyapa Mas Kuncoro Robert. Ini namanya aja udah ada AS di belakang Mas. AS-nya ini artinya apa Mas? Lagi di Amerika Serikat, bukan alaihi salam tentu. Ada Suriska Afrianda, Mas Roni Ardiansyah. Boleh tolong, saya pengen baca loh, kira-kira lagi ada di mana. Ini chatnya anteng-anteng aja ya. Coba saya pastikan semua masih mengetahui di mana letak chat roomnya di mana. Oke. Oh, sudah on? Masih. Mas Alonso, halo, selamat pagi. Lainnya apa kabar? Boleh cerita posisinya sekarang lagi ada di mana? PJB Ngopi, sebentar, ini jangan bilang PJB Ngopi jam 9 pagi nyawanya belum utuh, jangan. Yang tadi baru selesai sahur tidur lagi kayak saya dan baru bangun 15 menit. Mas Andri Darmanugroho bisa-bisanya bilang masih terpesona. Saya tahu informasi itu Mas Andri ketik karena sudah melihat Pak Agus sudah standby bersama kita, makanya terpesona kan? Ini udah mulai coba-coba nih, baru awal kebersamaan ya, sudah mulai flirting. Oke, lainnya ada di mana? Boleh? WFH di Jakarta, yang di PLTU Rembang, Mas Roni Ardiansyah, semangat Mas untuk kawan-kawan Rembang. Ini Mas Hendang atau Hendang ya, saya boleh baca. Mbak Nina tentu ada di Surabaya, terima kasih setia bersama kawan-kawan PJB Academy untuk melangsungkan kopi. Pak Hendang atau Hendang bacanya ya, saya harus konfirmasi E dan E. Pak Hendang ya? Hendang. Wah, langsung dikoreksi. Orang Jawa. Oh, orang Jawa. Kalau Hendang bukan Jawa, Pak. Kawan-kawan di Medan juga pakai E, Pak, tidak pakai E. Terima kasih Pak Hendang. Baik, siapa lagi yang sudah bergabung? Ini kalau kawan-kawan PJB dan PLN work from office di Surabaya, lagi di kantor pusat ya. Danieta Risma
Ada hubungan apa dengan wali kota Surabaya? Namanya sama, rezekinya insya Allah sama. Hai Mbak Putri, hai Mbak Vivit Kavi, hai Mbak Vena Anissa, hai semua teman-teman PJB. Hai Kak Dwi Andaryati dari UP Brantas Malang. Salam sehat ya. Amin Allahumma amin, sehat selalu. Selalu semangat, terima kasih. Semuanya udah bergabung ya. Saya pengen tahu nih, biasanya kawan-kawan yang di Cirata, Tanjung Awar-Awar udah gercep aja. Ini tumben jam segini apa mereka masih kerja ya? Saking fokusnya kerja sampai posisinya nge-mute gitu. Mas Saurin, hai, MC kesayangan PJB. Boleh dong, say hi. Kak Saurin, apa kabar? Kamu nggak boleh melewatkan sesi hari ini loh, Kak Sau. Kak Sau. Hai, finally. Coba kamu lagi work from office, work from home, atau work from heart? Alhamdulillah UP Gresik cuaca cerah. Work from home di planet Bekasi ternyata Kak Saurin hari ini. Oke, mudah-mudahan sehat bersama kawan-kawan di planet Bekasi ya Kak. Alhamdulillah UP Gresik cuaca cerah, semoga secerah ngopi pintar hari ini. Amin. Halo Mbak, nggak akan terlewat sesi ini. Wajib, nggak boleh dilewatkan. Dari TJB Jepara, apa kabar Mas Reza Gifari? Kawan-kawan hari ini pada masuk atau sebagian di rumah aja kerjanya? Ada PLN, kawan PLN, Fajariat. Hai, yang tugas di Aceh, terima kasih meluangkan waktu untuk bergabung, kawan-kawan PLN. Oke, baik. Saya mau intip-intip aja nih, sudah banyak sekali bergabung, alhamdulillah. Kayaknya sih ya, kayaknya kalau on cam gitu lebih cakep. Walaupun belum mandi kan nggak ketahuan tuh, yang lagi puasa juga nggak ketahuan kan. Pokoknya posisinya kameranya on dulu supaya ini kan kita bagian dari harapan dan doa. Dua narasumber kita yang cantik, Mbak Vena sama Mbak Vivit itu, jangan biarkan kita saja yang terpesona pada mereka, tapi mereka juga harus terpesona oleh semangat kita. Boleh kameranya dibantu on, kawan-kawan? Oke? Kalau semua sudah bergabung, kita sambil menunggu, saya juga ingin menyapa kawan-kawan yang sudah ikutan nimbrung ngopi hari ini on YouTube channel PJB TV Media. Mbak Deki Anissa senyum-senyum aja nih di kantor. Halo Mbak, apa kabar? Saya ingin memastikan semua sudah bergabung, mudah-mudahan sudah siap untuk menyerap banyak informasi, wawasan, dan juga ilmu terkait dunia komunikasi, karena ini satu hal yang menarik. Katanya konon, good conversations starts with good listening. Jadi nggak mungkin satu perbincangan bisa berlangsung dengan efektif komunikasi itu apabila tanpa adanya kesediaan untuk bikin orang lain mendengarkan. Padahal strategi bikin orang lain mau mendengarkan kita itu bukan hal yang mudah. Nah, hari ini kita akan cari cara bagaimana orang mau dengerin kita, bahkan mau melakukan yang kita inginkan untuk mereka lakukan. Namun bukan sekedar untuk kepentingan kita saja, karena kita juga memperhatikan kepentingan audiens kita atau kawan bicara kita. Itulah kenapa penting untuk bisa bahagia dengan komunikasi. Dan hari ini sudah hadir dua tamu istimewa sekaligus. Saya akan sapa karena kawan-kawan sudah mulai bergabung sejak tadi. Sesuai namanya ya, tolong yang teman-teman dari Sunda panggilnya sesuai huruf. Jadi P-nya Pespa, bukan F-nya Panta. Kita hari ini punya Mbak Vena Anissa dan juga Mbak Vivit Kavi. Selamat pagi untuk Mbak Vena Anissa, selamat malam untuk Mbak Vivit Kavi. Assalamualaikum, apa kabar? Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih teman-teman PJB sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Senang sekali, alhamdulillah. Ini sebelum dimulai Mbak Vena dan juga Mbak Vivit, kami sudah sangat sekali ingin dengar suara Mbak Vena dan Mbak Vivit sekaligus menyerap ilmu dan informasi yang Mbak Vena dan Mbak Vivit punya khususnya di dunia komunikasi. Saya ingin juga menyapa jajaran direksi, komisaris juga dari PJB, dan juga mungkin kawan-kawan PLN yang bergabung, senior leaders, dan tidak ketinggalan General Manager PJB Academy yang punya gawe sehingga event ini alhamdulillah sampai dengan hari ini bisa terselenggara dengan lancar dan baik. Kita sudah di putaran ke insya Allah kalau saya nggak salah hitung 8. Ini event ngopi ke-8, jadi luar biasa konsisten, istiqomah banget PJB Academy ini. Pak Gus Bagio Hartadi, Pak JM, apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Mbak Vena, Mbak Putri. Bapak, sehat-sehat terus. Amin. Bapak mohon kesediaan ini mumpung lagi kumpul semua kawan-kawan, barusan ada yang nyaut PJB Academy keren, alhamdulillah, makasih Kak Saurin, Pak Gus Bagio.
tolong untuk menyapa dua narasumber cantik kita yang sangat cerdas luar biasa dan terampil berkomunikasi, sekaligus menyapa kawan-kawan yang bergabung hari ini. Silakan Pak Gus Bagio Hartadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi di acara ngopi, artinya ngobrol pintar. Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekanku semua yang sudah bergabung meluangkan waktunya di sini. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih, alhamdulillah segera bergabung di sini para direksi juga para Direkom dari PT PJB. Serta terima kasih sudah terlihat bergabung di sini kawan-kawanku dari PLN Pusat. Dan alhamdulillah narasumber kita hari ini sudah bergabung di sini. Halo Kak Pipit, Kak Vena, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak, terima kasih. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada host kita, Kak Putri, yang setia menemani setiap acara ngopi. Kata ngobrol dalam ngobrol pintar atau ngopi adalah berarti komunikasi dengan santai. Kalau komunikasinya agak serius, itu sering disebut rapat atau meeting. Tapi meskipun santai, justru ngobrol di kedai-kedai kopi yang beneran sering melahirkan deal-deal yang luar biasa. Loh kok bisa? Nah, disitulah penting untuk memahami faktor-faktor yang menentukan komunikasi efektif atau komunikasi yang berhasil. Nah, kali ini Kak Pipit dan Kak Vena akan memandu kita semua untuk makin memiliki skill berkomunikasi. Terutama skill tentang bagaimana memberikan inspirasi kepada tim kita, juga organisasi dengan kekuatan kolaborasi, komunikasi efektif. Tentang bagaimana mendengar dan menerima masukan melalui komunikasi positif, sehingga ini dapat meminimalisir yang namanya kesalahpahaman atau konflik. Maka pesan saya, ikuti acara ini sampai akhir, agar kita bisa menangkap banyak skill komunikasi tersebut. Sekali lagi, skill komunikasi sangat penting. Komunikasi dipelajari oleh manusia dari zaman kuno sampai zaman modern ini. Ada yang bilang ilmu komunikasi itu paling langgeng. Jadi itu penting. Apalagi untuk menjalankan bisnis suatu perusahaan di era sekarang, komunikasi sangat memegang peran yang penting. Baik, tidak pakai menunggu lama, ada istilah ini PDBC. Saya datang, saya lihat, saya menang. Dan ada istilah yang mirip dengan itu, yaitu Vini, Pipit, Vena. Yang artinya adalah saya datang untuk mendengar suara Pipit dan Vena. Maka ayo kita bersama apa yang akan disampaikan Mbak Pipit dan Mbak Vena. Selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Canggih banget Pak GM ini ya, kalau speech ya. Bapak yakin Vini, Pipit, Vena itu artinya saya datang, saya dengar Pipit dan Vena. Saya yakin Pak, yang betul adalah saya datang, saya dengar, dan saya lihat Pipit dan Vena untuk bisa memenangkan competitiveness di dunia globalisasi ini. Luar biasa Pak Agus, terima kasih. Pendekar pantun nih katanya kawan-kawan, Pak Indarto Utomo, terima kasih. Jadi, since we cannot not communicate, karena kita nggak mungkin nggak berkomunikasi dari bangun tidur sampai tidur lagi, hari ini kita nggak cuma akan menyerap ilmu komunikasinya, tapi kita bahkan bisa berbahagia dengan menjadi sosok yang lebih ahli berkomunikasi. Tanpa berlama-lama, saya langsung mengundang secara khusus untuk berbagi pengalaman pada kita. Yang satu founder, yang lain co-founder dari VNV Communication. VNV Communications ini adalah International Experience Communication Training Specialist, ahlinya Communication Consulting, Customized Workshop and Training, Coaching and Mentoring.
Jadi nggak salah kalau PJB Academy mengundang beliau berdua. Kita sambut, mohon tepuk tangan yang paling meriah untuk Mbak Vivit Kavi dan Mbak Vena Anissa. Selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman di PT PJB, dan juga ini ada saya dan Vivit itu betul kita berbeda benua ya kita ya. Walaupun ini pagi-pagi ini kita melihat ada dari Aceh, dari berbagai tempat di Indonesia, dan kita juga ada wakil dari Amerika, yaitu Vivit Kavi pagi hari ini. Oke, jadi kami berdua dari VNV Communications. Kita akan langsung berkenalan ya, Fit ya. Oleh langsung, tak kenal Ya. maka tak sayang ya. Jadi kita kenalan dulu diawali. Dan terima kasih tadi Pak Agus Bagio dan juga Mbak Putri yang telah mengantarkan kita nih berkenalan dengan teman-teman PT PJB pagi hari ini. Dan kalau pagi hari ini namanya adalah ngobrol pintar. Jadi sekarang ngopi dengan bahagia ya. Jadi ngobrol pintar plus bahagia insya Allah. Tapi kebahagiaan itu bukan terletak dalam dari kita berdua. Kebahagiaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hari ini hanya akan membagikan beberapa tips komunikasi, sharing komunikasi yang akan berhubungan dengan kehidupan bahagia. Kita akan berkenalan dulu. Ini bisa dilihat mungkin di sini kita mengumpulkan collage nih dari aku dan Vivit. Nama saya Vena Anissa. Vivit adalah Vivit Kavi, nanti Vivit juga bisa bicara mengenai pengalamannya Vivit, tapi memang kita berdua ini VNV yang ketemunya itu di Amerika sebetulnya. Jadi kami berdua sebelum ke Amerika itu memang berkarir di dunia komunikasi. Saya jadi penyiar itu dari umur 17 tahun di Radio Prambors, teman-teman. Jadi kalau di tahun awal 2000-an itu sudah mendengar Radio Prambors, wah ketahuan dong ya umurnya berarti ya. Di tahun itu saya udah jadi penyiar di Prambors. Siapa tahu teman-teman sudah ada yang pernah mendengar saya. Kemudian singkat cerita kita pergi ke Amerika untuk menjadi jurnalis dan juga international broadcaster di sana. Di tengah-tengah bahwa kita memang menjalankan tugas sebagai jurnalis, sebagai mentor juga, sebagai kalau di sana itu kalau di VOA pekerjaannya itu kalau jadi jurnalis itu dari mulai kameramen, jadi produser juga, jadi anchor juga, jadi penyiar juga untuk radio karena harus bisa semua multimedia channel. Di semua itu bahwa kita memang mengajar atau kita memang ada dalam event-event internasional seperti Academy Awards, inauguration, wawancara dengan berbagai orang-orang yang mungkin teman-teman juga kenal dari bidang entertainment, di bidang politik dan sebagainya. Tapi kemudian ketika kami pulang ke Indonesia, sekarang kami bukan lagi menjadi jurnalis. Ketika kita pulang di Indonesia, kita sadar satu hal bahwa ternyata orang-orang yang kita wawancara di Amerika, orang Indonesia yang kita wawancara di Amerika adalah orang-orang yang berprestasi dan juga bisa mengkomunikasikan keahlian mereka dengan baik. Sehingga kita merasa bahwa komunikasi memang adalah ibaratnya jembatan. Apapun juga keahlian kita, passion kita, jika bisa dikomunikasikan baik dengan orang, itu berarti juga kita bisa memberikan manfaat yang lebih kepada semua orang dan juga bisa membawa nama Indonesia di tingkat dunia. Jadi ketika kita pulang ke Indonesia mendirikan VNV Communications, itulah niat kami. Niat kami adalah untuk sama-sama ingin mengajak rakyat Indonesia, mengajak teman-teman semua, mari kita betul-betul menguasai ilmu komunikasi sehingga manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh orang banyak, bukan hanya orang-orang terdekat, orang Indonesia, tapi juga ke tingkat dunia. Sekarang VNV Communication karena di pandemi COVID-19 ini, kita banyak memberikan event online, kita banyak memberikan training online juga. Terakhir kami memberikan sebuah event namanya adalah Sharing Solusi. Itu dari rumah saja akhirnya ada 10.000 orang yang kemarin itu hadir karena kita ingin sama-sama memberikan solusi kolektif untuk menavigasi our new normal ini, kehidupan kita yang baru ini karena akibat dampak dari pandemi COVID-19. Untuk profil kita masing-masing, silakan Vivit. Terima kasih Vena, itu dia sekilas tentang VNV Communications dan
seperti yang tadi Vena sampaikan, ya kita sebenarnya bukan ketemunya di Amerika, tapi saya sama Vena sudah ketemu dari tahun 90-an. Oh iya, betul. Intensnya kerja bareng di Amerika tapi ya. Benar sekali. Kalau Vena mulai di radio, saya mulai di TV, jadi presenter TV dari tahun 96. Udah jadi ketahuan ya angkatan berapa. Tapi saya adalah ibu dari 2 remaja putri, anak saya paling besar sudah memasuki, ini September nanti dia kelas 11, jadi sekitar setahun 2 tahun lagi dia kuliah sama dengan putranya Vena. Saya sudah tinggal di Amerika dari tahun 2005 dan kurang lebih sekarang sudah 15 tahun di sini, nggak berasa. Tapi saya di tahun 2014 kembali ke Indonesia. Sebenarnya tidak semuanya sekeluarga pindah ke Indonesia, tapi di situ saya mulai traveling back and forth Indonesia Amerika karena saya merasa kok punya ilmu banyak hanya buat di Amerika aja ya. Pengennya sih bisa berbagi dan bisa berkarya dan bisa membuat sesuatu buat tanah air begitu. Makanya akhirnya saya tidak di VOA semenjak tahun 2014, lalu setelah itu saya banyak berkegiatan di Indonesia, sempat bawain acara TV juga, terus bertemu dengan Vena, bertemu lagi kita, dan kita membangun VNV Communications, dan sekarang ini saya juga lebih banyak di sini karena anak-anak saya sudah kembali ke sini, sempat 3 tahun sekolah di Indonesia agar mereka cinta dengan tanah air. Namun setelah itu saya kembali lagi ke sini, salah satunya karena saya mendirikan sebuah coffee shop, jadi pas banget nih dengan judul Ngopi. Moga-moga suatu saat doanya semua yang nonton bisa ngopi di coffee shop sini ya di Washington DC. Amin. Strategi promonya bagus banget. Amin. Amin. Namanya di Washington DC, lokasinya 1 blok dari White House, dari Gedung Putih. Itu merupakan perjalanan dengan 3 partner saya yang 100% semuanya orang Indonesia. Jadi saya di sini dulu, namun saya tetap bolak-balik ke sana, tentunya salah satunya untuk terus menjalani kegiatan bersama Vena Anissa di VNV Communications. Selain itu juga seperti tadi yang dilihat di collage, saya baru-baru ini juga masih membawakan acara Demen Makan di Trans TV yang kerjaannya makan-makan dan keliling. Setelah itu juga meliput Oscar, inaugurasi Presiden Obama 2 kali, dan interview beberapa Hollywood A-lister. Begitu, dan tetap juga masih menjadi presenter dan MC, off-air, dan juga on-air. I think that's enough about me. Sekarang kita langsung aja move on to what's essential today. Kita awali dengan materi dengan Vena, dan mungkin Vena juga bisa lebih memaparkan apa saja yang akan di-share bersama teman-teman PJB pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Vivit. Dan untuk yang pertama ini saya akan memberikan session empathy communication teman-teman, jadi komunikasi dengan empati. Ini akan saya share sedikit, tapi sebelumnya saya akan cerita dulu. Sekarang itu saya banyak berhubungan dengan teman-teman dari, apakah itu dari perusahaan, apakah dari sekolah, apakah secara individu ataupun organisasi. Jadi yang sifatnya adalah komunikasi, orang tuh sering bertanya, kenapa sih kita harus belajar lagi sih komunikasi? Kita kan udah berkomunikasi dari sejak kita malah di dalam kandungan, kita menendang perut ibu kita, itu adalah bentuk komunikasi karena kita mendapatkan respons. Tapi kemudian saya selalu berkata begini, karena komunikasi itu adalah titik awal dari kebahagiaan. Tapi kalau misalnya saya ingin berbagi lagi, saya ingin membawa teman-teman untuk ke sebuah penelitian. Jadi penelitian ini adalah dibilangnya sebuah penelitian dari mengenai kehidupan manusia yang merupakan penelitian yang salah satu yang paling panjang yang pernah ada. Penelitian ini diselenggarakan oleh Harvard Adult Department dan dari University of Harvard di Amerika. Ini ingin menjawab sebuah pertanyaan. Sebetulnya kunci dari kebahagiaan, bukan cuma kebahagiaan teman-teman, tapi juga kesehatan, itu apa sih? Jadi studi ini dilakukan selama hampir 80 tahun, jadi 78 tahun tepatnya gitu ya, meneliti 724 orang untuk betul-betul ingin tahu, jadi kuncinya kebahagiaan dan kesehatan itu apa? Yang memimpin penelitian ini adalah Profesor Robert Waldinger, dan saya akan share apakah hasilnya dari penelitian tersebut.
Oh, ini tadi ada profil saya, tapi ya sudahlah ya. Pokoknya saya bersama Vivit. Sampai sekarang praktisi komunikasi. Saya akan langsung share, ini kesini dulu. Saya akan langsung share, teman-teman, mungkin ada yang mau menebak sebetulnya kunci dari kebahagiaan dan kesehatan manusia itu apa? Oke, langsung saya jawab. Jadi kuncinya to lead a happy and healthy life ternyata adalah good relationship, alias hubungan yang baik. Jadi psikiater Robert J. Waldinger ini dalam salah satu TED Talk-nya dia mengatakan jika ada sesuatu yang bisa kita investasikan dari sekarang, dia bertanya kepada anak muda sebetulnya, apa sih kunci kebahagiaan? Banyak yang bilang adalah uang dan ketenaran dan sebagainya. Ketika akhirnya dia bilang bahwa kunci dari kebahagiaan adalah good relationship, dia betul-betul menegaskan jika ada sesuatu yang hari ini bisa diinvestasikan untuk menjamin kebahagiaan kita di masa depan, di masa tua, itu adalah pastikan bahwa kita punya hubungan yang baik dengan orang-orang. Pastikan bahwa bukan berarti kita berhubungan baik dengan satu negara gitu ya, kita harus jadi terkenal dan sebagainya, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita sekarang, apakah kita mempunyai hubungan baik dengan mereka? Nah, itu adalah pertanyaan nih untuk teman-teman pada pagi hari ini. Hubungannya apa dengan komunikasi? Hubungannya adalah tentunya untuk menjalin sebuah hubungan yang baik, itu dibutuhkan sebuah komunikasi yang baik. Kalau dalam keadaan sekarang, di mana kita di rumah terus, tapi di teman-teman ternyata masih banyak yang di kantor ya, saya lihat ya. Atau itu adalah ini, di kantor ya? Hebat teman-teman. Tapi mungkin office, work from heart, Mbak Sena. Oh, oke. Ada teman-teman mungkin yang memang merasa ke kantor adalah sebuah kebahagiaan juga karena bosan juga di rumah ya. Seperti saya sudah 2 bulan di rumah kan ya, agak bosan juga. Tapi yang kita memang rasakan sekarang di antara kehidupan yang tidak menentu dan juga dengan new normal seperti ini, pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik, kadang-kadang dengan orang rumah saja yang seharusnya saling mengenal, kita bertemu 24 jam 7 hari sekali, kok sekarang jadi banyak ributnya ya. Saya punya 2 anak remaja di rumah, itu kalau saya sama anak remaja itu ya begitulah ya, walaupun ahli komunikasi bukan berarti saya manusia sempurna, karena drama-drama komunikasi masih terus terjadi. Tapi ternyata komunikasi itu sesuatu yang bisa kita usahakan. Komunikasi itu, kalau saya mengajar, sebetulnya saya mengajar komunikasi itu dari tahun 96. Bapak, Ibu, dan teman-teman PJB pagi hari ini, kebetulan saya juga sekolahnya dari mulai S1, saya di Universitas Indonesia, itu ngambilnya komunikasi, S2 saya juga komunikasi juga di Amerika. Dari yang saya pelajari, dari yang saya ajarkan sebagai praktisi komunikasi, sebagai coach, sebagai konsultan, sebetulnya saya bisa menyederhanakan sebetulnya komunikasi itu dari semua effective communication, persuasive communication, kemudian empathy communication. Jadi sebetulnya intinya tuh apa? Intinya dari komunikasi itu supaya menjalin sebuah hubungan yang baik itu adalah satu, sama-sama mengerti dan juga sama-sama memahami. Susah banget ya, karena sama pasangan sendiri aja yang sudah misalnya menikah beberapa tahun itu masih terus terjadi adjustment. Komunikasi dengan empati, kalau saya boleh untuk memberikan definisi yang sangat sederhana, adalah bagaimana caranya berkomunikasi dengan betul-betul mencoba memahami perasaan dan emosi dari lawan bicara kita. Itulah yang menyebabkan kalau kita berkomunikasi sebetulnya untuk apa sih? Kita berkomunikasi itu at the end of the day adalah untuk menjalin hubungan. Jadi the power of connection, alias kalau dari kita di sini, orangnya di sini, ketika kita bisa berkomunikasi dari dalam hati, kemudian terjadi koneksi, itulah yang akhirnya menjadikan sebuah hubungan yang baik dan klop seperti ini. Tapi untuk menjadikan hubungan yang klop kan agak susah juga, misalnya ya, ketika selalu ada yang namanya commotion itu adalah keributan, konflik alias drama.
Kalau saya boleh tanya dulu di sini, boleh ya? Kalau sekarang kita juga langsung nanya nih sama teman-teman, saya akan stop sharingnya dulu. Di sini masih ada yang suka konflik di kantor nggak sih teman-teman? Jujur. Apa konflik di rumah gara-gara yang namanya COVID-19 ini? Silakan teman-teman. Boleh ini. Saya oke. Biasanya konfliknya itu sekarang karena kita ada di rumah terus-terus, atau mungkin nggak ada yang di kantor, apakah sekarang itu lebih atau berkurang? Bertemu dengan intens dengan orang di rumah itu menambahkan pengertian atau juga menambahkan drama? Lu lagi. Oke. Jadi konflik berkurang, hebat. Bapak Harun Laksono dramanya bertambah. Ada yang bilang waktu itu ada sebuah meme ya yang ada di internet, dia bilang bahwa ini bagaimana caranya untuk merubah istri saya. Ini waktu itu kemarin kita kan ada acara kita sering lah ada acara untuk yang live dan sebagainya. Ada yang bertanya, seorang suami yang bertanya, bagaimana caranya untuk menjadikan istri saya tidak seperti harimau. Bapak, oke. Mungkin istri Anda harimau, tapi Bapak bisa jadi pawangnya. Jadi tenang, kita akan bahas komunikasinya. Semua di rumah juga biasa aja karena menyibukkan diri dengan masing-masing. Konflik karena miskon. Konfliknya karena susah menyampaikan pesan lewat WhatsApp, bahkan via Zoom juga terkadang muncul miskon. Saya boleh cerita sedikit, ini ilustrasi aja bahwa di VNV kami adalah perusahaan training komunikasi. Seharusnya kita semua sudah mengerti betul bagaimana caranya berkomunikasi. Tetapi ketika terjadi situasi baru ini, kita bekerja di rumah, semuanya sangat intens untuk berkomunikasi lewat WhatsApp, kemudian lewat Zoom dan sebagainya. Tidak terhindari adanya sebuah komunikasi yang tidak biasa. Nah, tapi biasanya tidak biasa artinya drama. Kok begini, kok begitu, protes dan sebagainya. Nah, kalau begitu biasanya kalau misalnya ada commotion alias drama, commotion artinya keributan, kita bagi dua yuk teman-teman. Kalau ada keributan, kalau ada konflik, itu biasanya berhubungan dengan komunikasi dan emosi. Sayangnya emosi ini bagi kita, bagi orang Indonesia itu biasanya identik dengan negatif. Karena biasanya dia orangnya emosian banget, aku malas ngomong sama dia. Kamu sih orangnya emosian gitu. Seolah-olah memang ada suatu bentuk kata negatif dalam kata-kata emosi itu. Padahal emosi dalam komunikasi itu adalah sangat penting, bahkan sangat powerful. Tinggal bagaimana kita bisa mengatur dan merubah emosi tersebut menjadi sesuatu yang powerful. Nah, sebelum ke situ, saya ingin men-share juga. Ini langsung saya ke tips yang sangat yang sangat praktis. Kalau kita bicara dengan orang, biasanya semua komunikasi itu, ketika ada orang yang berbicara kepada kita, bagaimana caranya kita menerapkan empati? Bagaimana caranya kita betul-betul mengerti apa yang orang itu ingin katakan atau maksudkan? Kalau bahasa anak sekarang itu ada namanya geje banget sih, gaje gitu. Alias nggak jelas. Jadi kalau misalnya ngomong, aduh dia orang yang geje banget sih, emosian lagi gitu ya, udah emosian, nggak jelas seperti apa. At the end of the day, teman-teman, we can only control ourselves. Kita tidak bisa mengkontrol orang. Bagaimana kalau kita mencobanya untuk mengatur diri kita sendiri dengan memahami orang lain? Karena ujungnya, this is our power untuk membuat connection dengan orang tersebut. Saya kasih kunciannya untuk komunikasi itu di setiap komunikasi itu terdiri dari empat elemen ini. Jadi setiap kali orang berkomunikasi biasanya terjadi 4 elemen ini. Yang pertama adalah misalnya ini aku langsung cerita ya di kantor. Jadi ada teman kita yang datang ke kantor, kemudian dia melihat ruangan kita yang berantakan banget gitu ya. Terus dia komentar, ruangannya kok
berantakan banget sih, nggak enak banget deh dilihatnya gitu. Itu adalah observasi. Kemudian dia biasanya orang itu hanya komentar aja, kemudian tanpa meneruskan kembali maksudnya tuh apa. Biasa kan kayak gitu. Atau misalnya kita bersama, ini ngomong-ngomong kok di sebelah saya tiba-tiba ada orang konstruksi ya. Ini suara saya kedengeran nggak sih? Kedengeran jelas? Kedengeran jelas. Oke. Di sebelah saya ada orang ngebor tiba-tiba. Oke. Biasanya yang disebut ketidakjelasan dalam komunikasi adalah ketika orang berhenti di tahap observasi atau evaluasi tanpa menyebutkan feelings, need, dan request-nya. Jadi misalnya seorang kita ada ketidakpuasan terhadap tim gitu ya. Terus kita cuma bilang bahwa kerja lo tuh, aduh kemarin tuh lo tuh nggak jelas banget deh, kemarin proyek yang dijalanin kemarin itu tuh gagal banget. Abis lo juga nggak semangat sih gitu, misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya ada sebuah komentar, ini kemarin ini ada sebuah target yang tidak kita bisa dapatkan karena ada beberapa hal yang kayaknya dari pihak tim ini kurang bisa perform nih gitu. Jadi ada beberapa observasi atau ketika judulnya observasi itu hanya marah-marah aja gitu ya. Misalnya gue tuh kalau misalnya ngomong-ngomong di sana ngomongnya gue atau kamu atau saya ya, apapun juga itu ya misalnya ya. Misalnya bilang dalam situasi kantor di dalam sebuah rapat ada orang yang misalnya tidak mau untuk atau tidak terbiasa untuk speak up gitu ya. Kemudian kita ingin bilang sama dia, ya udah ngomong aja nggak apa-apa ngomong aja gitu. Ketika kita ada observation, ketika kita berhadapan dengan orang yang mempunyai paparan tertentu, sadarlah bahwa yang pertama itu yang keluar adalah observasinya dia. Kalau kita beruntung, dia akan mengeluarkan feelingnya dia. Feelingnya dia misalnya tadi ya, yang datang ke mengomentari ruangan kita yang berantakan, dia bilang, aku tuh nggak seneng deh ngelihat ada ruangan yang kayak begini. Gitu. Feelingnya dia mengatakan bahwa saya tidak senang melihat ruangan yang berantakan gitu ya, atau file yang berantakan. Kalau kita beruntung, kedua, dia akan mengutarakan needs-nya. Needs-nya itu adalah, aduh, ini beresin dong barang-barangnya gitu ya. Itu adalah needs-nya dia. Sebetulnya kalau needs-nya dia, kita punya pilihan apakah kita akan akomodir apa tidak. Yaitu dia sudah punya request, bisa nggak sih ini diberesin? Gitu. Itu adalah request-nya dia. Terkadang kita tidak mengerti dia maksudnya apa. Itu pun masih dalam tahap yang pertama ketika dalam komunikasi. Jadi apakah dia sudah mengobservasi, dia mengeluarkan feeling-nya, dia mengeluarkan needs-nya. Kemudian dia akan mengeluarkan request alias permintaannya yang bisa kita akomodir. Tetapi terkadang orangnya tidak bisa mengemukakan sebetulnya maksudnya dia itu ngomongnya seperti apa. Sehingga kita itu dalam hal ini, dalam komunikasi yang penuh empati, kita cuma punya pilihan untuk dua. Satu adalah bertanya, maksudnya apa? Maksudnya apa tuh? Maksudnya bertanyanya gini. Oke, jadi misalnya dia bilang adalah, ini kok berantakan banget sih, aku nggak suka gitu. Emang kenapa sih, apanya sih nggak disuka gitu. Jadi kita itu betul-betul untuk mengetahui kenapa dia itu melakukan komunikasi tersebut. Dicari apa feeling di baliknya, dicari apa kebutuhan di baliknya, sehingga kita bisa akomodir. Nanti terserah kita kan, apakah kita mau mengakomodir apa tidak, dan apakah ini kondusif untuk perusahaan apa tidak. Tetapi jangan sampai kita berhenti di dalam observasi aja. Nah, tapi di sini mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Caranya untuk mengetahui feeling itu kayak gimana ya? Karena aku selama ini nggak pernah peduli tuh sama feeling orang lain, sama feeling diri aku aja nggak pernah peduli gitu kan. Oke, jadi memang untuk menjadikan kita bisa berkomunikasi dengan penuh empati, dengan merasakan perasaan orang, kita juga harus mampu untuk merasakan perasaan kita dulu. Oleh karena itu ada yang namanya emotional agility alias kelincahan beremosi. Jadi teman-teman, ayo kita sekarang ngomongin mengenai emosi. Kenapa sih kita harus ngomongin emosi dulu? Ini akan saya stop dulu share ininya ya. Karena emosi atau perasaan atau feeling
itu sebetulnya sangat berpengaruh ke dalam decision making alias pengambilan keputusan dilakukan oleh manusia. Seseorang itu ketika melakukan bisnis, ketika melakukan sesuatu, tadi Mbak Putri bilang bagaimana ya caranya supaya orang itu bisa melakukan apa yang kita mau dengan komunikasi kita. Itu kan sebetulnya, wah gimana caranya, itu persuasive communication. Tapi caranya adalah, intinya dari komunikasi itu semua adalah selain kita berusaha mengerti orang, tujuan dari kita berkomunikasi, jujur aja nih teman-teman, adalah membuat orang itu suka kepada kita. Karena kalau orangnya sudah suka kepada kita, sudah percaya kepada kita, sudah punya good connection dengan kita, apapun juga yang nantinya kita lakukan akan diterima dengan baik, mereka akan berbaik sangka dengan kita. Building menuju kebahagiaan bahwa orang bisa percaya, bahwa orang bisa menjalin hubungan dengan baik, itu adalah dengan cara memberi dulu. Jadi kita yang harus memahami dulu sebelum mengharapkan orang lain mengerti kita. Terima kasih Vena. Itu dia tadi opening dari Vena. Sudah dicatat semua, saya melihat semuanya pada nunduk, termasuk Pak Agus dan Mbak Putri. Itu wow, nyatet terus luar biasa. Oke, sebelum kita mulai, saya tahu ini work from home udah hampir 2 bulan. Salah satu penyakitnya adalah pegel ya. Jadi silakan kalau mau stretching dulu, berdiri dulu boleh sebelum saya mulai. 30 detik silakan stretching dulu Pak. Mau tutup mata sebentar, melekin lagi, berdiri boleh. Nah, karena emang itu ya 8 jam kadang-kadang kita work from home, nggak berasa. Bagian sini yang menyerang nih, apalagi kalau sudah uzur ya. Udah kepala 4 ke atas. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman sudah stay dan wow, ini semakin nambah ini, hampir 100 ya, udah 93 ini pesertanya, Masya Allah. Oke, baiklah. Tadi Vena sudah menyampaikan tentang empati. Dan juga bagaimana kita memilah-milah emosi. Dan jujur memang empati itu adalah hal yang paling esensial saat ini di masa pandemi. Dan tentu mau nggak mau kita harus akui salah satu rangkaian komunikasi yang harus kita terapkan adalah komunikasi dalam krisis atau crisis communication. Namun dalam komunikasi dalam krisis seperti ini, kita juga harus ingat bahwa yang apa kita sampaikan itu adalah sesuatu yang idealnya adalah agar membuat penerima dari informasi kita atau penerima dari komunikasi kita itu merasa feel good, merasa nyaman. Apa sih itu feel good communication? Yuk kita cari tahu bersama itu apa, tapi sebelumnya saya ingin menjawab adalah sebuah pertanyaan. Waktu itu saya sempat mengadakan sesi juga tanya jawab. Emangnya komunikasi itu harus direncanakan? Does crisis communication or happy communication have to have a plan? Do we have to plan it in this pandemic? And the answer is yes, we do have to plan it. Apalagi jika kita dalam setting sebuah organisasi. Kenapa kita harus plan yang namanya crisis communication or happy communication? Yang pertama adalah higher awareness. Tujuannya agar semua anggota atau karyawan atau staff dalam organisasi tersebut, kalau di saya menyebutnya adalah family members. Kenapa? Karena kita mempunyai value everyone is a family, so we are one big family di dalam perusahaan saya di sini, di coffee shop saya. Jadi my aim, kenapa harus saya plan yang namanya crisis communication or happy communication plan, itu yang pertama agar ada higher awareness. Semua anggota betul-betul mengetahui apa yang sedang terjadi dan jangan sampai ada berita atau kebijakan dari perusahaan di masa krisis yang tidak diketahui oleh karyawannya. Kenapa? Karena salah satunya adalah untuk poin yang kedua, yaitu to lower the impact. Kita semua akui dan kita semua juga harus sama-sama menyadari bahwa dampak dari krisis ini tidak bisa kita hindari. Banyak sekali dampak negatif dibanding positifnya ya, kalau misalkan kita mau sama-sama menimbang gitu ya. Namun jika kita mempunyai plan, jika kita yang mempunyai crisis communication plan, kita bisa sama-sama mengurangi potensi dari dampak negatif tersebut.
Dan salah satunya atau salah duanya adalah frustrasi, stres, kebingungan, nggak ada pegangan. Kenapa? Karena nobody expected this scale of uncertainty. Tidak ada yang menyangka di dalam generasi ini ada pandemi sebesar ini yang berdampak global. Jadi bagaimana caranya kita yang berada dalam organisasi atau perusahaan, terutama mungkin buat top level yang mempunyai anak buah, caranya untuk lower the impact of this global pandemic and to help them navigate the new life. Begitu. Nah, salah satu dampaknya yang tadi saya sudah sebutkan yaitu frustrasi, stres, kebingungan, nggak ada pegangan, harus lari kemana, hal-hal seperti itu. Nah, berikutnya adalah juga kenapa dianjurkan untuk ada plan buat crisis communication ini adalah to eliminate assumption. Banyak sekali informasi yang nyampe. Banyak sekali informasi yang jujur saya sekarang udah nggak bisa milah-milah mana yang benar, mana yang bisa jadi pegangan, terkadang dari pemerintah A, tiba-tiba dari kalau di sini ya dari presidennya A, terus tiba-tiba dari mayornya B, terus abis itu dari gubernurnya C. Banyak sekali informasi yang nggak bisa jadi kita pegang sebagai panduan. Maka dari itu pada saat kita mempunyai power untuk control our circle, make a plan agar kita bisa meminimalisir yang namanya asumsi. Karena asumsi itu bisa ibaratnya di sini namanya double whammy. Udah lagi stres, udah lagi frustrasi, udah dirumahkan, dan asumsi mana yang benar ya begitu. Jadi kita mengurangi dampak itu. Dan berikutnya, why do we have to plan it? Karena agar komunikasi kita yang ingin kita sampaikan dalam organisasi itu berbasis mission statement dibanding berbasis who to blame. Sekarang mungkin udah di tahap di mana we can't blame anyone. We try to pinpoint, we try to find who to blame in this condition. Tidak ada yang bisa kita blame. Maka dari itu, if we are well prepared, plan dari komunikasi kita itu bisa berbasis pada mission statement dan tidak berbasis kepada, kalau di Amerika nih, lagi-lagi ngeblame Donald Trump misalkan gitu ya. Karena dia banyak sekali warga di sini mengasumsi dia telat sih, dia penanganannya 2 minggu setelah itu, dia tidak percaya bahwa ini benar-benar bisa menjadi wabah besar, dia membuat warganya tenang di awal, sekarang malah was-was karena sekarang kita Amerika paling tinggi, tetap harus jadi nomor 1 ya, dan lebih dari 1 juta positif COVID cases begitu. Jadi udah nggak ada basisnya kalau kita cari who to blame. Let's plan a communication strategy based on a mission statement, dan ini juga untuk menghindari yang namanya hawa negatif meningkat di dalam organisasi. So there you go. Do we have to plan a communication crisis? Yes, we do have to plan it. It is advised that we have to plan it. Dan berikutnya, there are some items, ada beberapa elemen yang kita bisa sama-sama hindari. Salah satunya bisa dibilang kan semua channel komunikasi itu semuanya ada di genggaman. Dan salah satunya bisa dibilang WhatsApp group gitu ya, atau sosmed. Nah, apapun yang kita terima dari channel komunikasi apapun yang menjadi andalan kita, contohnya WhatsApp group, jangan buru-buru share karena biar pengen cepet-cepetan nyampein berita. So do not sacrifice accuracy for efficiency. Kenapa? Karena tidak semua berita itu benar. Banyak sekali sayangnya, dan harus kita akui, oknum atau orang yang kreatif, saya bilang, menggunakan kondisi pandemi ini sebagai, kadang ada yang bikin meme gitu ya, atau sebagai observasi atau membuat cerita yang diputar balik sehingga membuat orang bingung. Jadi jika teman-teman menerima informasi melalui yang salah satunya adalah WhatsApp group, jangan hanya baca title-nya saja, atau jangan hanya baca paragraf pertamanya aja. You can click it, read it, but that's not enough.
click it, read it, and verify it. Verifikasi ulang apakah benar informasi yang terkandung dalam message tersebut, dalam artikel tersebut. Ditelusuri dan ditrace balik. Apakah yang menyampaikan itu dari kantor berita yang kredibel, dari sumber yang bisa terpercaya, dan gunakan kelebihan kita dibanding dari keluarga kita yang lain. Kenapa? Karena WhatsApp group itu kan isinya ada tante, om, ibu, begitu ya. Dan bisa dibilang mereka itu yang tidak tech savvy. What is tech savvy? Tech savvy adalah those people yang kita dengan mudah apa-apa googling, apa-apa cari tahu, apa-apa klik ini, klik itu. Belum tentu ibu, om, atau beliau yang usia di atas kita, boro-boro punya sosmed, FB, IG aja mungkin nggak punya gitu. Semua informasi mereka mengandalkan dari WhatsApp. Jadi sebelum kita menyebar itu, make yourself a filter. This is the right time to increase that habit. Mempunyai habit di mana kita menyaring dulu semuanya, kita telusuri dulu isinya, baru kita share. Lalu pada saat kita share, kita lihat dulu juga siapa yang akan kita share. Kalau yang kita share itu adalah orang yang kita tahu panikan, cepat kepikiran, don't share it to them. Keep it to ourselves, share it to another group yang mungkin akan mendapat manfaat, atau mungkin grup yang bisa kita ajak diskusi, ini bener nggak sih? Kira-kira menurut lo gimana gitu? Seperti itu. So, be the best filter, especially in this condition. Dan berikutnya, ini 2 poin yang saya juga mengalami sendiri. Don't overthink it. Harus jujur dengan kondisi saat ini, sampaikan apa adanya, and don't cover it. Karena sekarang ini tidak ada yang bisa ditutup-tutupi, karena akses untuk informasi itu ada di mana saja. Itu harus kita akuin. Ini salah satu yang saya alami pada saat kami mendapat berita bahwa semua non-essential business di Amerika, khususnya di Washington DC, harus tutup. Salah satunya adalah sebuah coffee shop, yaitu coffee shop saya. Kenapa kami harus tutup? Karena kita dianggap bisnis yang bukan esensial. Di sini essential business adalah supermarket, apotik, dan tempat di mana orang bisa beli kebutuhan sehari-hari. Jadi kami harus tutup. Kita ada pilihan untuk take away, tapi it wasn't worth it, gitu. Lebih banyak rugi daripada untungnya, jadi kita harus tutup. Pada saat saya harus menyampaikan berita itu, saya langsung mikir, ini lewat email, lewat WhatsApp, atau lewat apa ya? Dan saya menyampaikannya gimana ya? Agar karyawan, atau I would say my family members di coffee shop ini, tidak merasa panik atau membuat mereka tenang. And when I was overthinking it, itu saya bilang, wah ini nggak benar nih. Kenapa? Karena itu akan mempersulit keadaan dan mempersulit penyampaian saya. Jadi what I thought was, I just said it as is. Saya bilang, guys, ini adalah DC Executive Order. DC Mayor menyatakan hal ini, kita harus tutup. Sampai kapan? Tidak ada batas waktu. So I said it honestly to them. Dan saya tidak cover sama sekali. Pada saat mereka tanya, sampai kapan kami harus dirumahkan? Itu jelek banget sih buat saya. Kenapa? Karena they work on an hourly basis. Mereka tidak datang 9 to 5 atau clock in, clock out. Dan mereka tidak gaji. Mereka itu on an hourly basis. Mereka kerja dan hitung per jam. Pada saat mereka tanya, sampai kapan? Saya bilang, jujur, saya tidak tahu. Tapi yang pasti, mari kita doakan bersama agar kita menemukan masa di mana 14 hari tidak ada kenaikan kasus COVID. Karena itu menjadi kunci di sini. So what I did was, I was just so honest, I was transparent, and surprisingly, itu yang membuat mereka tenang. Itu yang membuat mereka akhirnya bisa menerima, oh baik, oke. Tapi di sisi saya langsung berempati tuh. Waduh, ini berasa sih mereka, ibaratnya kalau ada level semangat segini, jatuh banget gitu ya. Terus saya pikir, okay, I have to do something. I have to make something agar mereka cheer up, so I can bring a smile on their face. Karena kita nggak tahu sampai kapan, dan ternyata sekarang udah 2 bulan. So what did I do? Nah, what I did was ini. Ada beberapa gesture-gesture kecil, dan juga ada satu gesture besar. Gesture kecil yang saya lakukan adalah hal-hal yang ternyata itu membuat mereka
ibaratnya menemukan oasis di tengah-tengah desert gitu ya. So what I did was karena saya menyadari bahwa ini semua kita berinteraksi dengan human. Saya sebagai penyampai berita dan mereka sebagai penerima berita itu sama-sama human. So what I did was I gave a human touch to almost everything. Apa sih human touch itu? Human touch itu adalah sesuatu yang kita tuangkan dengan sentuhan personalized note. Dan salah satu yang saya lakukan adalah waktu itu, dan ini juga dilakukan oleh beberapa small business yang saya tahu di sini dan juga di Indonesia gitu ya. Mereka mengirimkan bingkisan atau mengirimkan makanan. Waktu itu kalau buat saya mengirimkan coffee beans buat family members 2 di sini, dan saya memberikan sedikit note bahwa, hey, good morning, I know your mornings are tough. I know your days are tough, but your mornings shouldn't be, saya bilang gitu. Ini adalah beberapa coffee beans yang bisa kamu pakai untuk cheer up your day. Saya hanya bilang gitu aja, and we're thinking of you, and we're praying for you, we're in this together, gitu ya. Kita sering sekali mendapat quote itu sekarang. Begitu saya kirim dan begitu mereka menerima itu, langsung respon yang saya dapat itu respon yang membuat saya, oh my goodness, finally, a positive note gitu. Banyak sekali ada yang bilang, your personalized note lifted our spirit, membangkitkan spirit kita jadi semakin semangat. Padahal cuma ngasih coffee beans doang, Pak Agus. Lalu setelah itu juga ada, oh my goodness, it's like getting, saya sebut brand lah ya, ini kayak dapat Coca-Cola di tengah gurun, dibilang gitu. Terus ada lagi juga yang bilang, oh this is something that made my day, gitu. Jadi, nah dengan gesture-gesture seperti itu, kita sebagai pemberi those little happiness merasa pede, oh ternyata it's working. Nah setelah itu baru saya encourage melakukan beberapa hal. Saya juga dengar cerita dari teman saya yang di salah satu perusahaan di Indonesia, atasannya dan juga ada beberapa grup head-nya itu, mereka mengadakan OB. Bukan OB, kan kita nggak bisa ketemu OB lah ya sekarang gitu ya. Mereka ngadain OB. Apakah OB? OB is opinion box. Jadi, to make them feel valuable, to make them feel of the team member, mereka bisa memberikan opini apapun mengenai kondisi sekarang, dan juga mereka bisa memberikan saran apa yang kita bisa lakukan untuk yuk sama-sama kita memberikan semua semangat begitu. Dan setelah itu juga ada yang memberikan, ayo dong kita kirim foto work from home, gimana sih kondisinya memindahkan, kalau di teman-teman saya adalah memindahkan studio ke dalam rumah. Fotonya lucu-lucu banyak sekali, ada yang foto di balik selimut gitu, mereka balik selimut gitu, terus mereka megang mic, terus habis itu mereka VO di situ, kenapa di balik selimut? Agar itu soundproof gitu, ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang masuk ke dalam lemari, karena di tengah-tengah baju, terus mereka voice over gitu dengan skrip di depannya. Jadi itu encourage semuanya untuk dikirim, dikumpulkan, agar seru aja, agar saling memberikan senyum di hari tersebut. Lalu berikutnya juga ada yang membuat Freebie Friday. Kenapa buat Freebie Friday? Freebie Friday itu diadakan di setiap hari Jumat sebelum kita meeting. Yuk kita rame-rame dalam waktu 1 menit masing-masing boleh sebutkan apa accomplishment hari ini, saran dan juga harapan. Kenapa saya bilang accomplishment? Karena di masa-masa pandemi sekarang atau di masa-masa yang kita work from home, kita semakin kelihatan ada sisi lain. Nah, sisi lainnya itu apa sih? Sisi lainnya itu adalah yang tadinya kita kenal, misalkan saya sebut nama aja ya, Mbak Ayu gitu. Mbak Ayu ini kita kenal hanya sebagai sekretaris, sehari-hari hanya menyapa beliau di balik meja gitu ya, di balik telepon, sibuk terus gitu. Tapi sekarang Mbak Ayu harus work from home. Mungkin ada yang namanya Ayu di sini ya? Maksudnya bukan itu, tapi maksudnya saya cuma ini nama. Nah, tapi sekarang Mbak Ayu ini harus work from home. Jadi karena Mbak Ayu ini harus work from home, dia tetap melakukan hal yang sama, mungkin telepon kantor di divert gitu ke rumahnya, dia bisa mengurus dan mengkoordinir segala kegiatan di kantor. Tapi si Mbak Ayu ini kita juga harus ingat, she is a human. And now we see her bukan hanya sebagai Mbak Ayu, si sekretaris, tapi dia juga adalah seorang ibu, beliau juga adalah seorang istri,
adik, kakak, and we see her as a human, not just as a staff in the office. Maka dari itu, pada saat kita berada dalam kondisi platform virtual seperti ini, treat your lawan bicara sebagai human yang memang mempunyai berbagai macam peran. Nah, balik lagi ke tadi yang namanya salah satu saran adalah melakukan freebie Friday. Biasanya kan kalau freebie itu artinya kan bagi-bagi kan ya, bagi-bagi. Ada yang bawa potluck, ada yang bawa segala macam untuk di-share bareng. Nah, karena kita nggak bisa ketemu, why not freebie Friday-nya kita sama-sama menyampaikan saran, harapan, atau accomplishment. Lucunya adalah accomplishment dalam sesuatu yang tidak ada berhubungan dengan kantor. Jadi accomplishment bahwa kemarin berhasil banget, aku bikin martabak dari rumah gara-gara nonton YouTube. Nah, di-share langsung di hari Jumat tersebut. Atau tiba-tiba baru pertama kali aku buka kap mesin mobil dan ngutak-ngatik mobil karena nggak bisa ke bengkel, berhasil loh gitu, di-share tipsnya apa. Nah, komunikasi seperti itu adalah komunikasi yang memicu semangat. Kenapa? Karena kita appreciate this staff of ours or appreciate our peer atau rekan kerja kita tidak hanya sebagai figur seorang rekan kerja yang biasa kita temui di kantor, but as a human. Jadi jangan lupa untuk memasukkan elemen itu. Kenapa? Agar kita bisa saling nyaman. Tadi yang seperti saya katakan di awal, feel good communication and happy whilst we're communicating. Nah, so offer empathy, support, and most importantly, be human. Karena kita meskipun dibatasi oleh layar, kita LDR ya, lockdown relationship, tapi kita tetap harus berinteraksi semaksimal mungkin, treat them as humans. Begitu. Begitu. Nanti kita bisa share lagi, tapi sekarang saya serahkan ke moderator cantik, Putri, silahkan. Terima kasih Mbak Vivi, terima kasih Mbak Vena. What a fruitful information we had today. Luar biasa sekali, bermanfaat dan menarik. Hal-hal yang kecil dan sederhana yang kayaknya kita sudah itu jadi diingatkan lagi berkat Mbak Vena dan Mbak Vivit hari ini. Nah, di sesi tanya jawab kali ini yang menarik karena setelah saya cek lagi untuk chat room, begitu ketumpuk chat-chat yang baru, pertanyaan lama yang tadi sudah masuk itu, kalau saya tidak salah, menghilang. Jadi, apakah teman-teman berkenan untuk menulis ulang kembali pertanyaan yang tadi sudah disampaikan, supaya kita bisa diskusi asik sama Mbak Vivit dan juga Mbak Vena. Tapi saya tertarik sekali mengutip statement Pak Hendang yang sering didengar di radio favorit Pak Hendang. Bahwa sharing yang penting, bukan yang penting sharing. Itu menarik sekali Pak. Setuju. Kak Saurin langsung bergabung nih, kita akan respon. Dan karena tadi sudah kita dapatkan satu pemenang, yang seharusnya masuk slot 3 pertanyaan paling menarik ya. Jadi nanti sisa hadiah untuk pertanyaan paling menarik hanya 2 saja. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Pertanyaan pertama datang dari Kak Saurin. Ini boleh direspon Mbak Vivit dan juga Mbak Vena. How to build a good relationship antara orang extrovert ke introvert, vice versa. Menarik, dengan perbedaan personality, kepribadian, dan karakter, bagaimana cara untuk membina hubungan yang baik antara si introvert dan extrovert? Oke, ini akan aku coba jawab ya. Nanti mungkin Vivit bisa nambahin juga. Ini aku untuk mengetahui extrovert dan introvert ini, aku sampai berkomunikasi dan juga mencari tahu dengan seorang psikolog. Karena ini terjadi dalam pernikahanku. Wah, ini drama rumah tangga, ini aku akan sampaikan di forum ini untuk menjadi pembelajaran kita bersama. Asik. Jadi aku ekstrovert. Jadi kalau kita biasanya taunya orang ekstrovert biasanya senang ngomong. Gitu. Sementara orang introvert itu orangnya pendiam. Biasanya kita secara awam taunya begitu. Dan biasanya opposite attract. Biasanya orang pendiam tuh senang sama orang yang cerewet. Soalnya bisa saling mengimbangi gitu. Tetapi ternyata dalam komunikasi ini bisa menjadi sebuah friksi dan juga drama. Karena sebetulnya inti dari ekstrovert itu adalah, ekstrovert itu kenapa dia itu senang berbicara? Karena seseorang yang extroversion atau extrovert itu, dia proses untuk brainstorming, proses untuk rejuvenasi alias untuk menyegarkan pikiran, proses untuk mencari ide, proses untuk problem solving, itu semuanya dilakukan dengan berbicara kepada orang lain.
Jadi dia ketika dia ada masalah, ketika dia ada ingin mencari ide, ketika dia ingin mencari penyegaran, ketika dia ingin mencari energi, itu energi didapatkannya dengan cara berbicara dengan orang lain. Dibandingkan dengan si introvert yang ketika harus melakukan efek yang sama, yaitu tadi ya, saya ulang lagi, bagaimana caranya dia untuk mengambil energi, bagaimana caranya dia untuk mencari ide, untuk memecahkan masalah, untuk brainstorming, itu adalah dengan kontemplasi, alias dengan berbicara dan berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Sehingga bisa dibayangkan jika terjadi konflik, saya misalnya gitu ya, dengan pasangan gitu misalnya, selamat pagi suami saya yang mungkin tidak melihat ini. Jadi kalau misalnya ada sebuah konflik atau misalnya ada sebuah disagreement gitu ya, si extrovert alias saya itu inginnya kita selesaikan langsung, kita omongin dong kalau gitu. Karena aku ini langsung diomongin, karena proses itu tadi ya, mencari jalan, itu semuanya adalah kita harus membicarakannya. Si extrovert seperti itu. Sementara introvert, tunggu, saya nggak bisa. Karena saya harus menginternalisasi ini dulu dalam diri saya, sehingga saya harus berkomunikasi dulu dengan diri saya, supaya saya bisa mendapatkan jawabannya. Sehingga biasanya introvert kemudian menghilang, dan ekstrovert biasanya merasa ditinggal. Itu kan bisa menjadi drama. Nah, sekarang kembali lagi kepada empati. Jadi kalau dalam proses saya juga mencari ini dengan suami saya gitu ya, kita berbicara dengan berbagai kenalan dan juga ahli gitu ya. Gimana sih caranya gitu, karena kalau buat saya apa susahnya sih orang introvert untuk ngomong aja, kan nggak ngomong terus. Tetapi kita diajarkan dalam empati itu adalah kita harus tahu bahwa setiap orang itu the way their brain wired, alias bagaimana otaknya itu berhubungan satu sama lain itu berbeda. Sehingga jalan tengahnya untuk introvert dan extrovert, sadarilah bahwa untuk sang extrovert ya, ke introvert, kalau sang introvert tidak mau berbicara dengan Anda, bukan berarti orangnya tidak sayang, atau tidak peduli, atau tidak mau menyelesaikan masalah. Tetapi orang introvert biasanya perlu waktu sebentar untuk dia menginternalisasi dulu apa yang dia ingin katakan, atau menginternalisasi dulu, ini sebetulnya ada apa, gitu. Jadi untuk yang extrovert, sabar bahwa ada waktunya di mana nantinya minta waktu untuk akhirnya bisa berbicara. Sementara yang ekstrovert, tapi saya juga diajarkan untuk bertemu di tengah. Jadi yang introvert juga nggak boleh lama-lama tuh. Kalau ada cowok biasanya punya man cave, alias gua laki-laki gitu ya, dia cabut aja gitu. Diajarkan untuk jangan lama-lama, untuk proses internalisasinya, karena sang ekstrovert juga perlu untuk berbicara. Jadi caranya bagaimana introvert dan extrovert itu bisa harmonis adalah mengetahui bahwa kita berbeda, tetapi kita bisa bertemu di tengah. Aku tahu kebutuhanmu apa. Kalau kita dalam berkomunikasi dari awal, bukan cuma berkomunikasi, tapi kita mendapatkan nilai dari awal, treat people the way you want to be treated. Tetapi dalam komunikasi bukan itu. Treat people the way they want to be treated. Karena apa yang kita harapkan dari orang, belum tentu yang orang itu harapkan dari dia. Jadi, sesuaikanlah dengan orang tersebut dengan caranya kita berkomunikasi supaya mendapatkan hubungan yang baik. Intinya sih begitu, kalau ekstrovert dan ekstrovert ya. Ya, jadi Vena itu tuh paling bener dia menjawab antara ini kalau ada pertanyaan, karena Vena itu suami istri pasangan yang unik banget, pasangan idola juga. Dan luar biasa banget, Vena itu tuh bertahun-tahun, 15 years of marriage ya, Ven? Wah, langsung kebuka di sini. Suaminya itu sangat amat introvert, se-introvert orang yang pernah saya temui gitu ya. Lihat sendiri Bapak Ibu ya, begitu. Dan ini berikutnya saya baca. Boleh? Berikutnya boleh ya? Boleh. Menguasai emosi komunikasi kepada orang yang kurang paham etika komunikasi. Oke, kalau berhubungan sama komunikasi, saya ada 3 hal yang bisa insya Allah menjadi pegangan. You have to facilitate the emotion, manage, understand the emotion, jadi facilitate, understand, dan manage the emotion. Kalau memang emosinya itu dari lawan bicara, pertama kita fasilitasi dulu.
Fasilitasi dulu caranya adalah melalui jika teman-teman di sini pernah dengar The Art of Listening. Saya mau tanya, kalau listen, kata listen itu jika diputer-puter hurufnya jadinya kata apa? Dari kata listen jika diputer-puter hurufnya jadi kata apa? Coba kita main scramble, kita putar-putar jadi apa? Tulis kita listen, L-I-S-T-E-N, lalu coba kita scramble, menjadi apa? Jadi untuk yang pertama, kalau kita mau ketemu orang emosional, facilitate the emotion first. Yes, there you go, Siswoyo. Dapat hadiah nggak Siswoyo sama Fajrian? Dapat hadiah, oke. Ini gercep banget ya. Aku udah scrambling, nggak nemu-nemu. Ada pinter nih teman-teman PJB, canggih nih, luar biasa. Baik, so yes, facilitate the emotion dulu. Intinya facilitate itu salah satunya selain kita listen. Jadi pada saat kita listen, kita kita langsung tutup tuh yang namanya we want to listen karena kita harus respon. Enggak, kita listen to understand dulu. Caranya listen to understand, to comprehend adalah dengan silent. Begitu. Jadi bukan ada yang namanya listen, ada yang namanya hear. Kalau hear itu bukan ya I hear ya gitu. Itu kayaknya beda dengan gesture I'm listening to you. Bukan I hear ya, I'm listening to you gitu. Jadi kita silent pada saat kita listen. Itu pertama kita fasilitasi emosinya dulu. Dan berikutnya understand their emotion. Pada saat kita proses listening, kita mencoba mengerti sumbernya dari mana orang ini kok seperti ini begitu. Jadi intinya kalau kita menghadapi orang yang bisa dibilang bikin kita emosi dan karena dia kurang paham etika komunikasi, kita coba mengerti asal-usulnya dari mana? Why is he or she communicating like this? Apakah karena hari ini she had a bad day? He had a bad day? Datang ke kantor sempat marah-marah dan membuat semua orang jadi tegang suasana meeting? Apakah karena mungkin malamnya anaknya baru demam? Ataukah pada saat on the way ke kantor ban mobil meletus di tol gitu ya? We don't know what happened. Jadi facilitate by listening, understand, by trying to find out kenapa, dan manage the emotion. Cara manage the emotion-nya itu adalah kita manage ourselves dulu, seperti yang tadi Vena udah sampaikan di awal. Nah, setelah kita melakukan hal seperti itu, baru kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada yang tadi kita sebut nih dari AGS Kampus MTW, bahwa orang yang kurang paham etika komunikasi. Tapi sebelum kita menyampaikan atau kita address apa yang dia sedang utarakan ke kita pahami dulu emosinya, kita dengarkan dulu, karena sebenarnya ini bisa kelihatan efektif kalau mendengar itu bisa mengurangi orang yang lagi menggebu-gebu. Misalkan kita nih ya pasangan, kita lagi bawel banget nih, iya kamu tuh gimana sih malah pulang malam, akunya lagi gini. Kalau kita diem, dia akan capek sendiri. Diem, udah amat ya. Dengan dia seperti itu, otomatis dia akan turun sendiri tuh level emosinya. So first step is listen dulu, biarkan dia keluar semuanya, lalu setelah itu mengerti kenapa dia had a bad day, emosinya itu berasal dari mana, lalu kita memanage komunikasi tersebut gitu. Bisa jadi kita masuknya dari kamu nggak apa-apa, are you okay? Yuk kita nggak usah bahas masalah kantor dulu deh. Kenapa tadi malam? Apakah tadi pagi aman kesini arahnya macet? Atau we can do those little stuff. Begitu kurang lebih jawaban buat AGS Kampus MTW ya, bagaimana menguasai emosi komunikasi. Gitu. Dan berikutnya dengan nyaman, itulah di sana tercipta yang namanya bahagia dalam komunikasi. Wow. Memberi sebelum meminta, mengerti sebelum menuntut dipahami, dan pada akhirnya bahagia bersama, kemenangan bersama. Itu yang paling penting dalam strategi komunikasi. Ya ampun Mbak Vivit, Mbak Vena, luar biasa 2 jam berlangsung tanpa terasa, tapi kakak berdua masih punya janji dan hutang. Tadi 2 hadiah sudah meluncur, tolong 1 hadiah akan diberikan kepada siapa? Pertanyaan paling atraktif dan menarik hari ini. Karena semua pertanyaan bagus. Dan mohon tidak memilih nama Pak Agus Bagio dalam daftar pemenangan. Tidak boleh.
penyelenggara tidak boleh dimenangkan. Apa namanya tadi siapa yang nama mengenai introvert dan extrovert, saya udah bela-belain tuh cerita mengenai Kak Saurin ya. Oh wow. Dan Kak Saurin ini adalah pengagum beratnya Kak Vena dan juga Kak Vivit. Jadi dia dapat hadiah itu rasanya happy banget. Saya sekaligus konfirmasi ya, jadi sekali lagi kemenangan kuis ini didapatkan oleh Mbak Sekar Nurul Hidayah, Mas Siswoyo, dan juga Kak Saurin. Jadi bertiga ini berhak untuk klaim hadiah. Dan ini sebelum berakhir nih, saya mau umumkan juga Golden Seat, karena tadi sudah ada 5 orang yang datang paling pagi. Agak nggak, gimana ya, ini soalnya 5 nama ini ada satu yang udah nggak asing. Danieta, Marcelia Dwi, Hendang Suroso, Indarto PU, dan juga Saurin. Ini menang lagi nggak apa-apa ya, hari ini double. rezekinya double. Boleh konfirmasi hadiah kemenangan langsung ke Mbak Nina PJB Academy, nomor WhatsApp-nya nanti akan muncul di chatroom seperti biasa. Bolehkah kita foto bareng? Nanti kalau udah foto bareng itu di tag ya di Instagram kita ya, di Vena Anissa, di Vivit Kavi, sama di VNV Communications. Supaya kita bisa terjalin hubungan yang baik untuk kebahagiaan hidup. Betul. Dan itu Saurin. Amin. Karena pertemuan pertama ini akan berlanjut, bukan yang terakhir. Betul Mbak Vivit, betul Mbak Vena, betul PJB? Iya. Karena kalau kita biasanya, kalau aku dan Vivit, setiap siapapun juga orang yang bertemu dengan kami dalam sharing, dalam training dan sebagainya, they will always have a good relationship with us. Jadi silakan untuk japri, silakan untuk DM di Instagram. Jadi kita akan selalu berusaha untuk menjawab setiap pesan, pertanyaan, karena siapa tahu aja ada pertanyaan yang tidak bisa diberikan pada forum kali ini. Jadi silakan, we are more than happy to answer all of your questions. Dengan sangat senang hati, sila follow @VenaAnissa, @VivitKavi, @VNVcom, dan juga @PTPJB buat yang nimbrung, supaya tahu nanti jadwal ngopi-ngopi berikutnya yang menarik dengan narasumber istimewa akan dijadwalkan kapan lagi. Jangan minta bonus double ya, karena yang spesial duo itu kayaknya hari ini aja. Nanti lain hari akan ketemu satu pembicara istimewa lain berikutnya. Kita foto bareng ya, boleh saya hitung mundur? 3, 2, cheers! Saya minta satu pose for VNV, boleh nggak? Boleh. Rini Enti belum muncul, emang ini Rini Enti. Ayo teman-teman. Semuanya join ya. 3, 2, 1, VNV, Victory. Thank you everyone, terima kasih. Terima kasih banyak. Mbak Vena, Mbak Vivit, mudah-mudahan kami bisa betul-betul tidak hanya mendengar dan memahami semua ilmu yang sudah dibagikan hari ini, tapi sekaligus bisa mengaplikasikan, mengamalkan dalam kehidupan nyata. Karena komunikasi memang tidak mudah, tapi bukan berarti tak bisa untuk diperjuangkan untuk bikin bahagia. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan hari ini lancar sampai dengan akhir. Siap-siap lebaran ya, nggak kerasa sebentar lagi menghitung hari, tapi jangan lupa ibadahnya ditambah, biar pahalanya juga nambah. Kita ketemu jadwal pekan depan sama salah satu ustadz, idola juga, hari Selasa insya Allah. Jam dan siapa narasumbernya akan diinformasikan, tentu @PTPJB yang akan mempromokan informasi penting ini. Saya Rizky Putri, mewakili PJB Academy, mewakili PJB, mengucapkan terima kasih untuk kawan-kawan PLN dan juga PJB yang sudah bergabung. Terima kasih untuk masyarakat umum yang sudah bergabung via PJB TV Media live streaming. Dan kita ketemu lagi insya Allah pekan depan hari Selasa. Selamat siang, selamat malam untuk Washington DC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you Mbak Vena, thank you Mbak Vivi. Terima kasih Pak Agus Bagio. Bagus. Terima kasih Pak Agus, Pak Hendra, Mbak Nina, kawan-kawan. Terima kasih Pak Hendra, Putri. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Mbak Nina, terima kasih Mbak Nina.